konsolidasi jabatan fungsional diarahkan juga untuk pola karir seorang pegawai Kementerian Keuangan juga lebih terbuka, lebih fleksibel. Jadi fungsional itu betul-betul penuh mengerjakan pekerjaan fungsional. Pekerjaan fungsional itu sangat teknis ya. Jadi dia mandiri dari A sampai Z selesai. Disinyalir Jafung itu kerjanya sendiri. Sekali lagi, karena dia mengejar angka kredit, dia ada sebagian yang seolah-olah tidak peduli dengan tujuan organisasi. Dia perencanaan itu sendiri, mereka minta mau mengerjakan apa, perjanjian kinerja dengan atasan, itu sudah ketahuan bahwa saya mau yang A+. Jadi perencanaan saya sudah menggambarkan saya A+ gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Buletin Kinerja Live bersama saya Rizky Sutanovanti. Bagaimana kabarnya semua Sobat Kiko? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di kesempatan kali ini, di episode kali ini kita akan berdiskusi tentang topik yang menurut saya ini cukup menarik dan juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu terkait perkembangan jabatan fungsional di Kementerian Keuangan. Nah, mungkin Sobat Kiko juga masih mengingat ya, pada tahun 2019 waktu itu Presiden Joko Widodo memiliki beberapa hal yang perlu kita laksanakan, khususnya untuk semua kalangan public servant, birokrat yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah terkait pemangkasan birokrasi sehingga dukungan terhadap investasi lebih meningkat. Nah, di situ juga disarankan bahwa kita agar menggunakan jabatan fungsional ya. Nah, waktu itu saya ingat banget pada tahun 2020 saya kembali ke Kementerian Keuangan, diskusi mengenai Jafung ini sangat intens sekali. Bagaimana kita bisa menggunakan Jafung secara luas gitu ya, kemudian memangkas layer-layer birokrasi. Nah, di sini untuk membahasnya secara lebih lengkap bagaimana terkait perkembangan implementasi jabatan fungsional di Kementerian Keuangan serta kebijakan mengenai pengelolaan jabatan fungsional ke depan, kita akan membahas dengan dua narasumber kita yang tentunya sangat ahli di bidangnya. Yang pertama saya perkenalkan nih Bapak Warjianto, Kepala Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional 2 ya Pak? OJF 2 dari Biro Organta. Selamat pagi kalau sekarang Pak, tapi pagi, mungkin iya, tapi mungkin nanti Sobat Kiko bisa melihat ini tidak hanya pagi ya Pak, bisa siang, bisa malam, 24/7. Jadi dan pembicara kita yang kedua ada Bapak Muhammad Sigit. Selamat pagi Pak, yang merupakan jabatan fungsional analis kebijakan utama di Kementerian Keuangan. Betul. Nah, ini kita akan belajar banyak dari pengalaman Pak Sigit karena Pak Sigit ini sudah memiliki pengalaman yang kaya sekali terkait pengalamannya menjadi seorang Jafung, kemudian juga berkarir sebagai struktural di beberapa instansi di internal Kementerian Keuangan, di BC, di Itjen, bahkan di luar Kementerian Keuangan ya Pak, di KPK dan juga PPATK. Nah, lengkap sekali pengalaman dan juga ekspertis daripada narasumber kita di kesempatan kali ini. Nah, mungkin saya mulai dulu dengan Pak Warji ya Pak ya. Kalau kita ngobrolin terkait Jafung gitu ya Pak, waktu saya kembali pulang dari sekolah tahun 2020 itu saya ingat nih, saya masih ngurusin Jafung juga pada waktu itu. Kita rapat-rapat dengan Pak Sekjen, dengan beberapa unit eselon 1 bahwa akan melaksanakan atau menggunakan Jafung itu secara luas sekali, secara masif gitu ya, baik di instansi pusat kemudian sampai juga instansi vertikal. Nah, mungkin sekarang Pak Warji, kita udah beberapa tahun berlalu, sekitar 3 tahun berlalu. Nah, perkembangan apa sih yang saat ini terjadi nih? Dan kenapa kita harus perlu itu mengembangkan Jafung ini? Baik, terima kasih Mbak Sita. Selamat pagi Sobat Kiko dimanapun Sobat berada. Jadi diskusi tentang jabatan fungsional memang menarik ya Mbak. Apalagi tadi Mbak Sita juga menyampaikan prolog bahwa Presiden punya atensi terhadap jabatan fungsional dalam rangka
kalau boleh saya flashback ya. Jadi ketika beliau menyampaikan pidato saat pelantikan sebagai presiden, beliau mencanangkan adanya Indonesia emas di tahun 2045. 45 ya, 100 tahun Betul, Indonesia. betul. Dan saat itu memang kita sudah selayaknya menjadi 5 negara dengan kemampuan ekonomi besar gitu ya. Betul. Nah itu perlu syarat-syarat tentunya, syarat-syarat dan tidak bisa hanya presiden dengan jajarannya, tapi seluruh komponen bangsa kan harus bergerak gitu ya. Ya saya analogikan kalau sebuah negara ini sebagai mobil, tujuan sudah ditetapkan ya, dan semua komponen di mobil itu harus bergerak supaya mobil bisa sampai ke tujuan ya, gitu. Nah sama ketika target-target menjadi negara dengan ekonomi yang besar, nanti masuk 5 besar, antara lain targetnya kita nanti menjadi PDB per kapita kita di atas 23.000 US dollar gitu ya. Itu juga suatu keinginan yang harus segera diwujudkan ya. Tapi tentunya ada syarat-syarat antara lain ini. Antara lain pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7% setiap tahun. Nah, untuk mencapai itu Presiden realistis melihat bagaimana supaya investasi itu bisa masuk gitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 7% itu. Nah, begitu dilihat lagi, oh ternyata kemudahan berusaha di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan maupun internasional, kita naik memang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah negara-negara lain juga naik. Kita naik, mereka juga naik. Gitu. Nah, gitu. Yang jadi. kita kalau di data statistik kita ya, kita di peringkat 73 di dunia itu. Jadi sementara di kawasan kita ya jangan dibandingkan dengan Singapura 2 peringkatnya gitu ya. Dengan Malaysia Malaysia itu 23. Ya, jadi cukup jauh. Masih banyak PR gitu. Nah, kenapa kok kemudahan berusaha itu kita juga naik tapi negara lain juga naik? Apa yang mendorong itu? Antara lain memang efektivitas pemerintahan kita juga perlu ditingkatkan. Ya. Nah dari situlah kenapa ujung-ujungnya kok jabatan fungsional, karena memang birokrasi juga harus ditata ini. Birokrasi yang nanti akan memudahkan bagaimana iklim usaha, bagaimana juga nanti birokrasi memberikan pelayanan, ini harus ditata. Itu menjadi salah satu prioritas, 5 prioritas Presiden itu antara lain adalah penyederhanaan birokrasi. Nah kalau kita breakdown lagi, penyederhanaan nanti apa? Di situ ada simplifikasi proses bisnis tadi disampaikan. Proses bisnis harus dibuat simple sehingga lebih cepat, lebih murah gitu ya. Terus nanti organisasi atau birokrasi ditata, dan yang terakhir ini mengoptimalkan jabatan fungsional. Demikian Mbak Sita. Itu ya Pak Warsi. Nah kalau tadi tentunya ini pengembangan jabatan fungsional ini salah satu gitu ya Pak ya, salah satu dari berbagai macam upaya gitu, berbagai macam upaya yang harus kita lakukan untuk mendorong tadi adanya iklim investasi, kemudian birokrasi yang lebih ringkas gitu ya, lebih ringkas dan lebih cepat. Nah kalau misalnya dari sisi Pak Sigit nih, mungkin dari pengalaman Pak Sigit. Nah kalau tadi salah satunya adalah penggunaan Javung supaya tadi itu kaitannya dengan mendorong iklim investasi, kemudian birokrasi yang singkat dan ringkas. Kira-kira kalau menurut pengalaman Pak Sigit, bagaimana sih sebenarnya peran jabatan fungsional itu untuk mendukung tujuan-tujuan ini Pak? Khususnya kalau kita di Kementerian Keuangan mendukung tugas-tugas Kementerian Keuangan dalam bidang fiskal, kemudian perekonomian. Seperti apa Pak kira-kira? Makasih Mbak Sita. Pertanyaannya sangat luar biasa nih. Pagi-pagi udah dikasih pertanyaan berat. Ya, berat. Mudah-mudahan udah sarapan ya Pak ya. Disediain minuman udah cukup lah. Saya ingin nambahkan sedikit, boleh nggak apa yang disampaikan Pak Warji tadi ya, bahwa Presiden beberapa kali juga menyampaikan birokrasi kita yang terlalu panjang ya. Jadi
ada tugas dari presiden katakan ke menteri, menteri ke eselon 1, eselon 1 ke eselon 2, eselon 3 ke eselon 3, kemudian ke 4, kemudian ke pelaksana. Nanti proses pengusulan juga begitu, approval bolak-balik gitu. Looping Itu gitu ya, Pak, ya. kalau dihitung panjang sekali itu. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau presiden shortcut aja lah, udah 2 level saja gitu. Ya. Ya, tadi disebut tentang delayering itu begitu. Delayering konsekuensinya adalah pejabatnya difungsionalkan. Pengalaman saya bicara tentang fungsional, saya pernah jadi fungsional Widya Iswara ya di STAN selama 10 tahun ngajar. Mungkin kita perlu paham betul itu fungsional itu karakter kerjanya nggak selalu sama gitu ya. Itu saya bicara Widya Iswara, individualnya lebih menonjol. Jadi membuat bahan-bahan, kemudian menyampaikan pengajaran dan segala macam. Sekarang saya fungsional analis kebijakan. Ini Berbeda lagi. sedikit sama dalam arti bahwa saya juga bekerja individu gitu ya, menganalisis kebijakan kemudian menyampaikan rekomendasi ke Pak Sekjen karena posisi saya di bawah Pak Sekjen. Tapi pada waktu 2004 saya bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi, saya selaku direktur, anak buah saya itu semuanya fungsional. Semuanya. Jadi saya tidak punya pejabat eselon 3, eselon 4 tidak punya. Nah, pertanyaannya pekerjaan-pekerjaan administrasi dikerjakan siapa, Pak? Ya, nah, betul. itu kan. Jadi di kedeputian itu ada satu eselon 3 yang memang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi fungsional itu betul-betul penuh mengerjakan pekerjaan fungsional. Pekerjaan fungsional itu sangat teknis ya. Jadi dari dia mandiri dari A sampai Z selesai. Kalau ekstrimnya sebenarnya pekerjaan fungsional itu selesai masalah-masalah teknis. Jadi struktural itu bergandengan ya, berjalan seiring dengan fungsional itu banyak memberikan pekerjaan yang sifatnya manajerial, perencanaan, kemudian fasilitasi dan seterusnya. Nah, begitu juga kalau kita lihat PPATK di Undang-Undang PPATK itu tindak pidana pencegahan dan pemberantasan korupsi pencucian uang itu 2003 itu pun berbicara tentang fungsional. Jadi pegawainya fungsional, hanya saja tidak se-ekstrim KPK yang langsung di sana kira-kira 2010 lah kira-kira. Jadi perubahan terhadap undang-undang yang pertama di situ mulai diterapkan dan sekarang posisinya itu sudah 100% kalau boleh saya sebutkan begitu. Ya, pada saat saya meninggalkan PPATK akhir 2021 itu sudah 100%. Nah, bekerja secara fungsional tadi ada yang kerjanya tim misalnya, Jadi harus dipahami betul bagaimana fungsional itu bekerja. Pengalaman saya sebagai Widya Iswara fungsional dan sebagai atasan dari fungsional itu menikmati betul. Terutama mungkin saya kasih contoh pada waktu di KPK, bahkan saya sampai mengerjakan pekerjaan CMC yang mungkin barang itu sering disebut tapi jarang dikerjakan, di sana dikerjakan penuh. Jadi kita dialog, kemudian individu ini bicaranya, bahkan ada staf yang mengatakan, Pak saya itu kenapa B terus? Apa saya nggak bisa dapat A? Apa masukan Bapak, saran Bapak, apa yang saya harus kerjakan? Ya. Sampai sedekat itu kita bekerja ya. Nah, fungsional mungkin kalau saya suka mengibaratkan seperti just in time. Just in time itu sel dia bekerja, dia cepat dia produksinya. Jadi nggak tadi berurut hierarki yang panjang. Oleh karena itu saya membayangkan nanti di Kementerian Keuangan 80% ya itu akan ke sana. Nah, PR kita selaku pelaksana Bu Menteri, pimpinan lah dalam arti begitu, menggambarkan seperti apa sih iklim atau bicara kalau di kita apa istilahnya lingkungan kerja itu nah lingkungan kerjanya ekosistem betul itu maksud saya. Jadi thank you. Ekosistem itu harus dibangun sedemikian rupa sehingga fungsional itu betul-betul bisa kerja. Kalau kita tidak bisa mendefine dengan baik apa itu fungsional, menggambarkannya dengan baik, merancangnya dengan baik, kita khawatir gitu. Beda dengan KPK yang dari awal sudah fungsional. Gitu. Kita udah bekerja secara struktural, sudah merasa nyaman tanda petik ya, tapi Pak Presiden kan merasa tidak nyaman tuh. Ya tentunya kita harus respon itu.
Nah ini namanya berubah dari sesuatu yang nyaman ke tempat yang lain itu biasanya susah. Tapi tidak ada kata tidak, harus menurut saya. Pasti sulit, tapi sebenarnya it's possible actually gitu ya Pak ya. Tapi mungkin sulit dan banyak pengorbanan. Betul. Dan jangan kaku gitu ya. Seolah-olah standarnya cuma satu. Tadi saya sengaja sebutkan bahwa fungsional itu ada kerjanya begini aja, kerjanya gini gitu. Iya. Kalau saya menangkap gitu ya, menyimpulkan dari yang disampaikan Pak Sigit tadi, kalau fungsional itu pekerjaannya lebih diutamakan dari keahlian gitu ya Pak ya. Teknis keahlian, kemudian struktural yang ada adalah lebih ke fungsi manajerialnya gitu ya Pak ya. Kenapa yang diharapkan fungsional itu bisa bekerja lebih cepat karena dia semacam mesin gitu ya Pak ya. Dari input sampai keluarannya ada pada satu orang, mungkin satu kelompok orang itu. Nah, ini Kementerian Keuangan ini kan memang belum gitu ya. Walaupun kita sudah punya berapa belas ribu, sekitar 15 ribuan ya Pak Warji ya. 15 ribuan jabatan fungsional, makanya dibandingkan dari 80 ribu pegawai, jadi masih banyak sebenarnya strukturalnya. Tentunya punya tantangan ini Pak, bagaimana bisa paling tidak ada satu tantangan yang di dalam pikiran saya itu merubah mindsetnya nih. Perubahan mindset antara pekerjaan struktural yang kita kan pekerjaannya itu kayak production line gitu ya Pak ya, ada input, proses, output di mana orangnya itu beda-beda gitu ya. Kalau di fungsional itu kan mengerjakan semuanya sendiri. Nah ini perubahan mindset seperti ini tuh apa yang harus dilakukan Pak? Mungkin dari Pak Warji dan pengalaman Pak Sigit. Ya baik, secara konsep seorang pejabat fungsional memang dituntut punya satu keahlian. Betul. Terus dia punya keterampilan sesuai dengan jenjangnya gitu ya, sesuai dengan kategori jenjang yang dia miliki gitu. Dan itu punya kompetensi yang disyaratkan, masing-masing punya kompetensi. Nah, dari konsep tersebut memang bisa kita artikan bahwa pejabat fungsional itu kalau istilahnya dari A sampai Z dilaksanakan. Kalau kami di organisasi istilahnya end to end. Betul, end to end itu selesai di dia, outputnya jelas. Outputnya jelas apakah nanti dikerjakan secara mandiri, istilahnya mandiri atau bersama tim gitu. Karena tim itu sebetulnya juga mandiri karena nanti sifatnya kalaupun tim cair biasanya Pak ya. Betul. Jadi tidak ada tim yang abadi. Nah, yang tim abadi itu struktural itu. Struktural itu tim abadi itu. Tapi kalau bekerja dalam satu kelompok dalam pengertian jabatan fungsional itu cair. Dan kita di Kementerian Keuangan sudah memfasilitasi itu dengan adanya pola kerja kolaboratif itu. Jadi memang ini menjadi tantangan di mana biasanya saya bekerja, seandainya saya sekarang struktural gitu ya, bekerja dengan tim yang itu saja. Dengan tanggung jawab ke atas ya itu saja gitu ya. Nanti kalau jadi fungsional tim saya cair dan di situ pun juga lebih egaliter ya, karena bisa saja dengan jenjang yang di bawah saya misalkan tapi dia punya kompetensi atau keahlian bukan kompetensi, keahlian khusus gitu ya, dia jadi ketua tim. Karena memang kebutuhan tim ini yang butuhkan ada kalian dan saya menjadi anggotanya. Secara senioritas saya lebih senior, tapi ternyata dia punya keahlian dan dia ngelit gitu. Itu mungkin terjadi, dan itu gak akan muncul di struktur itu, gak muncul. Dan ini proyek selesai, nanti ada proyek lagi, ganti lagi saya kerja. Nah ini memang ekosistem tadi disampaikan oleh Pak Sigit tadi. Memang harus dibangun gitu ya. Sementara biasa kita kerja tertata rapi, tanggung jawabnya jelas. Kalau struktur nanti ada masalah yang dikejar ya kabaknya, kasubagnya, asalan tiga gitu jelas kan dia. Nah nanti begitu tim ada proyek selesai, terus ada pertanyaan, loh timnya dulu yang mana ya gitu. Wah ini makanya kita bangun ekosistem harus ada suatu unit tadi disampaikan yang menangani knowledge yang dihasilkan ini, informasi, knowledge. Jadi ketika nanti ada permasalahan perlu dibentuk tim baru lagi, itu manajemen pengetahuannya jalan. Nah ini yang sedang dikembangkan di Kementerian Keuangan ini. Kalau menurut Pak Sigit gimana Pak? Apa tantangannya dan kira-kira PR apa sih yang harus dilakukan Kementerian Keuangan? Ini
jangan tidak direncanakan secara matang ya. Ini perubahan besar, perubahan budaya ya, mindset ya. Jadi switching mindsetnya harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Tidak hanya mereka yang struktural jadi fungsional, bahkan yang fungsional yang akan membawahi, bahkan struktural yang membawahi fungsional pun, betul. Itu mindsetnya harus. Saya nggak bisa kerja seperti dulu. Di kalangan kita tuh ya kadang-kadang kalau ngobrol tuh ada istilah struktural, fungsional rasa struktural. Itu tidak heran kalau menurut saya karena masa transisi. Pada waktu sebaliknya gitu ya Pak ya, struktural rasa fungsional ada nggak Pak? Struktural. Jarang ya. Fungsional rasa struktural. Jadi suasananya, iklimnya sudah fungsional, tapi kerjanya masih pikirannya struktural begitu ya, pakai perintah, pakai ini apa segala. Jadi apa yang digambarkan cara kerja yang disampaikan Pak Warji tadi itu nggak tercipta gitu. Yeah. Gak heran kalau itu tidak dibuat ya, harus disengaja, mindsetnya diubah, dimasukkan ke dalam kelas kalau perlu dan beberapa lama, kemudian para pimpinan diberitahu bahwa cara kerjanya nggak bisa lagi seperti dulu, berubah, kemudian tadi dia menjadi fasilitator dan segala macam. Nah satu lagi bahwa tadi disebutkan kata kunci dari fungsional ada keahlian atau keterampilan. Kalau kita bicara struktural hampir pasti itu bicara keahlian karena bicara levelnya dia sarjana atau lebih ya. Nah, bagaimana switching dari struktural tertentu ke fungsional? Pertanyaannya fungsional mana yang paling cocok buat dia? Kabar gembira ini menurut saya ya selaku fungsional, bahwa fungsional yang ratusan, 200-an lebih yang sekarang ada itu juga di stok. Kalau nggak di stok tambah lagi ya. Secara nasional itu sekarang akan disimplifikasi jadi beberapa saja. Untungnya bagi fungsional nanti dia akan dapat kesempatan untuk karir yang jauh lebih besar ya, bisa jadi ruang lingkup pekerjaannya nggak sempit seperti dulu. Juga dulu kan sangat spesial ya spesialis gitu, ini mulai digoyang gitu. Kalau kita lihat perkembangan ke depan ya, perubahan itu kan sangat cepat. Betul. Nah, fungsional kita nanti itu di samping general, dia bisa menjadi expert di hal-hal tertentu, sehingga dia merespon itu secara cepat gitu. Nah, jadi pekerjaan fungsional tadi itu tidak lagi sempit, tetapi dia bisa meluas. Nah, Kemenq1 itu sangat terbantu dengan itu. Kemudian squad team itu sangat pas. Jadi kalau bicara squad team, siapa yang kerja? Lihat dong, fungsional siapa akan mudah sekali, dan saya kira tidak ada masalah dengan penilaian kinerja karena kan apa yang dikerjakan tercapai atau tidak, kualitasnya, waktunya gitu segala macam, kerjasama segala macam. Nah ada feedback nanti di sana, kemudian dilakukan penilaian. Jadi pertanyaannya bagus sekali, berubah dari kondisi existing ya, yang saya bilang tadi zona nyaman sekarang pindah ke fungsional karena ini didorong tuh, dipaksa dari luar nih, bukan maunya sendiri. Maka saya pikir tadi ya harus direncanakan dengan baik. Yang dipahami awam itu seolah-olah kalau saya di struktural gitu, ya nanti struktural terus gitu. Kalau saya milih ke fungsional, ya fungsional terus. Padahal sekarang bisa vertikal gitu, karirnya vertikal sesuai dengan jalurnya, tapi juga nanti horizontal bisa dari tadi contoh Pak Sigit ini, beliau dari fungsional ke struktural, balik lagi fungsional. Bahkan Kemenpan pun juga sedang menyusun kebijakan, dia bisa diagonal, promosi diagonal, misalkan dari seorang jabatan fungsional ahli muda gitu ya, ahli muda, nanti dia kalau memang kompetensinya memenuhi, bisa ikut bidding segala macam, masuk ke misalkan ke eselon 2 atau eselon 3 atau mungkin jabatan fungsional yang lain gitu. Bisa terbuka. Jadi memang yang dikedepankan sekarang itu adalah kompetensi ya, kompetensinya gitu. Makanya kalau dibuat terlalu sempit, terlalu spesialis. Nah, ini yang salah. Memang Javung itu spesialis, betul ya Pak ya? Spesialis. Tapi terus muncul dalam suatu organisasi seolah ada spesialis akhirnya menjadi spesialis yang sempit-sempit. Padahal ini
dalam rumah besar ini udah spesialis dibanding satu kampung, satu rumah ini udah spesialis gitu ya. Akhirnya membuat enggak, saya spesialis bikin kamar sendiri-sendiri. Nah itu yang Terus nanti akhirnya nggak mau tahu urusan kamar yang betul. lain. Nah ini karena banyak kamar seolah-olah dia spesialis tapi spesialis yang sempit. Iya. Dalam karir pun nanti kalau dia karirnya vertikal itu dia semakin sempit. Makanya ini jadi tantangan juga ini. Ini benar nggak sih spesialis? Jangan-jangan spesialisnya itu spesialis sempit. Kalau diperluas tuh juga masih dianggap sebagai spesialis. Contohnya ini, kementerian lain itu memandang kita punya expert di bidang pengelolaan keuangan negara, gitu ya. Betul. Tapi begitu masuk ke dalam, loh, saya expert saya di penerimaan, saya expert saya di belanja. Nanti dulu belanja saya di masalah pembiayaan, saya di masalah treasury ya. Cuma semakin menyempit. Nanti di dalamnya juga saya expert saya lebih detail lagi. Ya, gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan juga apakah benar kita expert di kamar yang sempit ini. Apa enggak kita lebih perluas lagi. Nah, ini menjadi pemikiran konsep dari pimpinan di Kementerian Keuangan ini tadi menindaklanjuti informasi dari Pak Sigit bahwa dari 200 jabatan fungsional ya Pak, 200-an lebih seluruh Indonesia. Menpan pengennya disimplifikasi gitu. Itu pun juga ide itu munculnya juga dari Kementerian Keuangan. Ketika pimpinan kita, ini kita punya 23 Javong Mbak. 23 Javong. 23 Javong, baik yang sudah jalan maupun sedang dalam proses. Yang pembinanya betul. Kementerian Keuangan. Nah, ada juga yang kita gunakan dari kementerian itu lain 19, ya Pak ya? Itu 19. Jadi total ada 42 Javong yang dikelola di Kementerian Keuangan. Kan ini merepotkan gitu. Betul. Ya, merepotkan. Nah, pimpinan bisa nggak yang 23 yang punya kita sendiri dulu dah, yang 19 nanti, yang 23 ini bisa nggak sih disimplifikasi, jangan terlalu tersegmentasi gitu. Itu arah begitu, dan saat ini sedang kita godok itu bagaimana istilah kami adalah mengkonsolidasikan jabatan fungsional. Konsolidasi jabatan fungsional. Betul. Oke, sekarang perkembangannya seperti apa tuh Pak yang terkait konsolidasi jabatan fungsional ini? Masih tetap berjalan, dan kami dari Biro Organta terus kerjasama dengan Pak Sigit, beliau sebagai advisor kami, advisor untuk bagaimana konsep ini kami susun. Beberapa pendekatan sudah kami coba gitu, ada pendekatan fungsi karena mengelompokkan, nanti kalau lihat fungsi belanja, fungsi penerimaan gitu ya, nanti ada fungsi analisis gitu. Juga ada pendekatan metodologi kerja gitu. Nanti sedang kami assess di masing-masing mana yang pas gitu ya. Yang jelas semangatnya adalah ketika jabatan fungsional itu nanti terkonsolidasi, pendekatannya apapun nanti ya. Yang jelas satu, tidak ada tusi Kementerian Keuangan tuh yang terlewatkan. Nanti para Javong itu memang mengerjakan tusi pokok Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal. Intinya itu. Yang kedua, jabatan fungsional tersebut tidak akan membuat pegawainya itu terkotak-kotak. Nah, sekarang 23 itu untuk pindah antar Javong aja, misalkan dari analis anggaran menuju ke analis keuangan pusat dan daerah, dari DJA ke DJPK, itu kalau ketentuan nasional harus pakai uji kompetensi dulu, dites dulu. Misalnya dari Madya gitu pengen pindah ke situ, ke AKPD, dari CFAA ke AKPD itu dites lagi, jangan-jangan lulusnya dia hanya jenjang muda gitu kan, turun gitu. Jadi ini yang kreditnya harus memenuhi dulu, lulus kompetensi dulu, formasinya ada dulu. Formasinya ada, jadi memang syaratnya terlalu rigid. Makanya konsolidasi jabatan fungsional diarahkan juga untuk ini, pola karir seorang pegawai Kementerian Keuangan juga lebih terbuka, fleksibel. Dan mendukung organisasi yang tadi kalau Mbak Sita lincah tadi bahasa umum di Biro Organta yang agile gitu. Agile, benar gitu, Pak. Ya. Gitu Mbak Sita. Mbak Sinta sedikit, Mbak Sinta. Jadi ada istilah rumpun jabatan. Gitu. Ya. Jadi kalau tadi Pak Orji cerita tentang pindah satu jabatan ke jabatan lain, kalau masih dalam satu rumpun mestinya tidak sesulit kalau dia pindah rumpun gitu loh. Ya,
misalnya ahli agama pindah ke komputer mungkin agak susah. Itu completely different world. different word pasti itu kira-kira begitu. Nah, kalau boleh saya tambahkan sedikit karena saya interaksinya dengan para anjak nih, para AK istilahnya, analis kebijakan. Betul Pak Wardi tadi ada yang beliau Kementerian PAS sendiri berterima kasih sebenarnya ya secara tidak langsung mengatakan bahwa ada interaksi dengan Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan itu pionir ya, coba gitu jadi contoh dan segala macam interaksi. Jadinya kebijakan yang diambil nanti itu bisa lebih matang gitu ya. Dan di sana sedang serius juga sedang melakukan apa istilah konsolidasi atau penataan jabatan fungsional ini. Agak berbeda sedikit dengan zaman saya pada waktu bidai suara, saya memilih. Kalau sekarang Jakpung itu ada pilihan. Kalau dulu bukan pilihan, sekarang bukan pilihan. Tapi institusi negara ini ya pemerintah itu sudah menetapkan bahwa ayo kita kerja secara fungsional. Oleh karena itu ya kita buatlah fungsional ini sebaik mungkin gitu, semaksimal mungkin. Mimpi-mimpi presiden dan mimpi kita itu kalau bisa kita wujudkan dengan itu. Betul Pak. Kemudian kalau menurut Pak Sigit sendiri itu Pak, tadi nih sudah dibuat nih konsolidasi Jakpung gitu ya. Itu kan saya tuh percaya dengan teori bahwa people to response to incentives gitu ya. Nah ini konsolidasi Jakpung ini kan ada membuat satu insentif baru nih supaya orang itu yakin, bisa lebih yakin. Kalau tadi ini kita nggak bisa memilih lagi mungkin ya nantinya nggak bisa memilih lagi menjadi Jakpung, tapi pastikan nanti pekerjaan yang dilakukan itu enjoyable, gitu, yakin dengan masa depannya gitu ya Pak ya. Kira-kira apa sih kelebihan lain selain yang mungkin muncul gitu ya dengan adanya konsolidasi Jakpung itu Pak, selain fleksibilitas dari mutasi mungkin ya Pak ya, terus kemudian alih pekerjaan apa gitu Pak? Saya lihat ada satu sisi yang memang juga seiring ya. Saya nyampaikan di beberapa kesempatan bahwa judulnya kan reformasi birokrasi. Betul. Reformasi birokrasi itu satu gitu, ngerjainnya nggak bisa sebenarnya pitch by pitch gitu, tapi harus bareng. Jadi bicara delayering, bicara proses bisnis, bicara tentang budaya, bicara fungsionalisasi itu harus jadi satu bareng gitu. Ada agenda besar, kemudian dibuat rinci. Kapan dia harus mengerjakan apa dan seterusnya, linknya bagaimana itu harus dilakukan. Nah, jadi proses bisnis tadi itu sangat penting digarisbawahi kalau bahasa Menpannya itu kira-kira SPBI ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, tadi juga saya tulis tuh di grup ya bahwa elektronik itu seringkali ditafsirkan dalam konteks SPBI itu adalah administrasi, seperti misalnya di kita ada Nadine misalnya, jadi fasilitasi untuk kolaborasi. Padahal di core bisnis itu perlu juga. Jadi menurut saya nanti sangat menarik ya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh elektronik, oleh mesin itu kalau bisa dikasihkan porsi mesin. Banyak sekali keuntungannya, speednya, accuracy-nya, kerahasiaannya, link antar satu dengan kemudian bicara big data apa segala macam. Nah orang ini fungsional ini bekerja memanfaatkan hasil dari mesin ini, dia interaktifnya di situ gitu. Nah dengan cara itu kolaborasinya tidak hanya dalam skala kecil, tetapi even antar kementerian lembaga gitu. Nah bahkan disebutkan dalam beberapa kali kesempatan oleh Menpan RB bahwa ASN itu ASN Indonesia nantinya. Pak Warji ternyata menurut pandangan pimpinan dan beberapa pimpinan kayaknya perlu bantu kementerian tertentu gitu. Nah bisa di sana atau dan seterusnya lah kira-kira begitu. Itu jangka panjangnya. Buktinya kita sudah memulai dengan Kemenkeuan kan nih. Betul, nah nanti itu bahkan antar kementerian lembaga. Nah tapi kan coba bayangkan ya kalau dari statistik pegawai kita yang pikirannya itu sudah sangat kuat dengan mesin ya, dengan mesin elektronik, teknologi informasi itu dominan gitu loh. Kalau mereka disuruh kerja pekerjaan kayak gini nanti dia pindah kerja terus kita nggak puas deh. Ya. Makanya tadi pekerjaan yang bisa kerjakan mesin kerjakan oleh mesin. Ya. Nah
Nah, nanti dari sinilah fungsional jadi sangat luar biasa menurut saya pikiran-pikiran. Cakep itu. Ya. Mendorong lebih ke arah keahlian gitu ya Pak Betul. ya. Jadi yang disampaikan Pak Sigit tadi pas itu ya. Kalau di Kementerian Keuangan istilahnya kita punya core system. Ya, jadi sistem-sistem yang menjadi tulang punggung Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskalnya. Tidak hanya sekedar Nadine tadi ya Pak, itu pendukung, itu supporting, sistem supporting itu. Nah, konsolidasi jabatan fungsional sebetulnya mengarah ke situ ya. Ketika di kami juga melakukan kajian tentang job shifting gitu ya. Dengan adanya digitalisasi, kemajuan teknologi, itu sangat mungkin nanti pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita dilakukan manusia, tapi karena sifatnya dia itu berulang, nah itu berulang itu yang paling berpotensi untuk dikerjakan oleh mesin tadi. Nah, sayangnya nanti kalau kita menyusun jabatan fungsional melakukan pekerjaan yang berulang-ulang itu nanti juga hilang itu jabatan fungsionalnya hilang. Dari 23 itu bisa saja nanti tinggal separuh gitu pekerjaan yang benar-benar jafung gitu. Selebihnya jafungnya hilang, tinggal namanya saja gitu ya. Nah itu kenapa kita melakukan konsolidasi. Salah satu yang men-trigger adalah ini jangan-jangan ada kita kena itu job shifting. Paling tidak nanti ada role shifting gitu juga ada penggantian peran kan pekerjaannya sudah dikerjakan mesin, saya cari pekerjaan lain lah gitu. Ya. Itu yang kita fasilitasi dalam konsolidasi jabatan fungsional. Nah, yang kedua sekarang kan kita belajar itu mudah ya. Merdeka belajar kata menteri itu. Ya itu mudah. Di Kementerian Keuangan pun kita kalau pengen mengembangkan kapasitas kita, BPPK itu memfasilitasi learning yang open itu kan ada open learning. Kita bisa belajar tentang perpajakan, nggak usah datang ke wajah kan, kita bisa belajarnya. Jadi knowledge maupun mungkin nanti sampai skill itu bisa kita pelajari di BPPK gitu katakanlah gitu ya, 3LC yang sudah kita miliki. Jadi kompetensi, keahlian, skill itu terbuka untuk dikembangkan oleh seorang pejabat fungsional. Jadi saatnya kita punya kamar sendiri-sendiri yang sempit itu mulai dibuka. Kementerian Keuangan ini luas ini. Jadi jangan terlalu sempit. Wah, saya hanya sebagai mohon maaf misalkan saya hanya penyuluh pajak. Sekarang ada jafung penyuluh. Apakah nanti di situ terus? Apakah yang bersangkutan kita yakin pegawai Kementerian Keuangan betul gitu. Jadi itu harus terfasilitasi gitu ya. Berarti kalau saya simpulkan kalau konsolidasi jabatan fungsional ini selain memberikan pilihan pekerjaan yang lebih luas, fleksibilitas dari juga memberikan ini ya Pak sebagai respon atas kemungkinan disrupsi gitu kan dari teknologi informasi yang kita implementasikan. Gitu. Boleh jadi malah fungsional ini yang menciptakan di dalam arti positif ya ada breakthrough yang luar biasa besar gitu ya. Karena kolaborasi sudah kerjanya itu sudah dengan tadi Pak Warji menyebut pekerjaan berulang itu sudah digantikan mesin, bahkan sekarang dengan kemampuan komputer, teknologi informasi, artificial intelligence, machine learning. Bahkan beberapa analisis sudah bisa tidak yang rutin pun dia sudah mampu gitu. Nah itu kan diciptakan bukan untuk bersaing dengan manusia sebenarnya, untuk kemudahan membantu sebenarnya. Betul gitu. Mungkin berpikirnya begitu, harusnya positif. Oke. Nah, Pak Warji kalau ngomongin konsolidasi itu dari 23 jafung nanti akan dikonsolidasikan menjadi berapa, Pak? Ada beberapa konsep sih. Ada beberapa konsep yang sedang kami kembangkan, belum final ya. Ada menjadi 5, menjadi 4. 3 sampai ekstrimnya 2 gitu ya, 2. Kalau kami diskusi dengan Kemenpan itu ekstrim lagi 1. Wow. Karena konsepnya Menpan dari 262 kalau nggak salah jabatan fungsional di Indonesia ini akan disimplifikasi menjadi 19 kalau nggak salah. 19 sesuai dengan urusan pemerintahan. Nah kita kan ngurusi keuangan negara nih. Jadi
Menpan ketika kita ajak diskusi nanti di Kementerian Keuangan satu saja gitu. Apa itu? Penyelenggara keuangan negara katanya gitu. Javung penyelenggara keuangan negara. Nah, ini sedang kami diskusikan terus pilihan menjadi berapanya. Yang jelas semangatnya memang kita harus lebih simpel lagi. Spesialisasi tidak boleh terfragmentasi ke ruangan yang terlalu sempit gitu. Itu bukan spesialisasi namanya nanti gitu ya. Jadi kira-kira penjara jadi. Betul. Jadi kira-kira semangatnya adalah dengan konsolidasi manajemen SDM kita lebih bagus lagi. Dengan konsolidasi mampu mendukung organisasi yang lebih agile gitu ya. Dengan konsolidasi itu pegawai lebih punya kesempatan untuk berkembang gitu, khususnya pejabat fungsional. Itu Mbak Sita. Jadi Pak, kalau tadi saya notice ini udah ada dukungan ya, khususnya dari Kementerian PAN yang menjadi pembina lah untuk urusan birokrasi, jabatan fungsional gitu. Tapi di balik dukungan itu saya yakin juga banyak tantangannya gitu ya Pak dalam konsolidasi Javung. Nah, walaupun ini mungkin work in progress, kira-kira apa sih Pak tantangan yang dihadapi dalam mengkonsolidasikan jabatan fungsional yang tadi dari 23 bahkan ekstrimnya nanti bisa 5, 4 ataupun bahkan 2 gitu. Ya. Yang pertama ini pesan Bu Menteri ketika beliau menerima paparan tentang konsolidasi adalah berapapun jabatan fungsional yang kita konsolidasi harus mampu mengcapture nature dari tusi Kementerian Keuangan. Gitu. Jangan sampai nanti terlalu simpel misalkan ada tusi yang letaknya abu-abu gitu, misalkan abu-abu atau ini nggak cocok di penerimaan, ini nggak cocok di belanja. Tapi ada yang nggak, ada tusi kita yang nggak masuk ke belanja, nggak masuk ke penerimaan, ada di dua-duanya karena itu juga harus kita capture gitu. Jadi itu pesan Bu Menteri dan itu menjadi tantangan buat kami, menjadi berapa sih yang pas untuk ini. Tantangan berikutnya adalah dari 23 Javung yang kita miliki saat ini ya. Itu sekali lagi pembentukan Javung ini adalah kewenangan Kemenpan RB. Kita mengusulkan Menpan yang menetapkan dengan segala instrumennya. Yang masuk ke instrumen adalah nanti kelas jabatannya, tunjangan jabatannya gitu ya. Nah, ada beberapa jabatan fungsional yang namanya mirip analis sama dengan analis tapi tunjangan jabatannya berbeda. Kelas jabatannya berbeda. Ini ya juga perlu dikonsolidasikan ini. Perlu dikonsolidasikan prinsip kita kan dari awal hot harmless gitu ya. Itu juga menjadi tantangan yang harus kita diskusikan, kita akses kembali. Kalau hot harmless nggak mungkin yang tunjangan yang tinggi diturunkan. Betul. Yang jelas itu yang atas mesti dinaikkan. Nah, ada dampak keuangannya juga kan? Ya, dampak keuangan. Nah, ini sejauh mana ini bagian dari mitigasi risiko juga. Bagaimana kalau ini nanti naik? Memang tidak begitu signifikan sih kalau kita bicara tentang itu. Terus tantangan berikutnya memang terhadap jabatan yang kita gunakan ini 19 ini. Jadi kalau Kementerian Keuangan sudah semangat mengkonsolidasi ini Pak ya. Nah, bagaimana yang kementerian lain 19? Katakanlah yang kita tinggal kita dari 23 menjadi 5. Tapi kan masih ada 19. Banyak juga tetap. Masih ada 19 gitu ya. Itu juga perlu kita dorong tuh Menpan karena tapi semangatnya memang diharapkan menginspirasi KL-KL lain untuk melakukan hal yang sama karena ada beberapa KL yang jumlah Javung lebih banyak Mbak Sita. Kalau kita masih 23 ada yang 30 gitu. Ada. Size-nya lebih kecil ya, Pak? Mungkin ya sama, size-nya sama. Yang size kecil punya beberapa Javung yang punya kemiripan. Jadi ini memang perlu ditata ya kalau Menpan itu. Apakah benar 19 nanti dari 262 menjadi 19 itu pas gitu. Mereka juga sedang assess. Tapi yang jelas mereka sangat berharap kita nanti Pak Sigit ya, kita sukses untuk mengkonsolidasikan ini. Gitu.
Pak, kalau misalnya nanti kita sudah mengkonsolidasikan, itu yang paling penting tadi juga sudah di-highlight sebelumnya, ini pola kerjanya, Pak. Ya. Pola kerjanya. Nah, seperti apa sih yang nantinya gambaran Kementerian Keuangan ketika kita sudah selesai mengkonsolidasikan ini, pola kerja seperti apa nih yang diharapkan akan terjadi? Baik, saya tidak masuk ke konsep pola kerja setelah organisasi delayering, nggak masuk ke situ dulu ya. Yang jelas kalau kondisi seperti saat ini, saya punya satu contoh, ketika dibentuk suatu tim dan itu berisi beberapa pejabat fungsional dari beberapa unit kerja di kita, mengerjakan satu proyek, ini terjadi ketimpangan, Pak. Kan saat ini kan masih berbasis angka kredit ya. Betul. Berbasis angka kredit. Misalkan dari JFA untuk mengerjakan ini dia dapat angka kredit 0,2. Tuh. Yang JFB dia untuk pekerjaan ini dapat 1. Ya, itu terjadi ketimpangan. Itu makanya nah ini kalau kolaborasinya nanti bukan kolaborasi Javung, tapi kolaborasi dari unit Javungnya sama. Terus ya angka kreditnya misalnya berbasis angka kreditnya tentunya sama gitu. Nah, karena semakin ke sini pola kerja kita kan memang semakin kolaboratif ya, Jadi saya misalkan analis keuangan negara, Pak Sigit juga analis keuangan negara. Kita akan kolaborasi nih, tapi Pak Sigit punya keahlian tertentu di bidang A gitu, saya di bidang B. Nanti kolaborasinya ini memang kolaborasi keahlian yang saling melengkapi gitu ya Pak, saling melengkapi. Tapi kita dalam wadah yang sama yaitu Javung analis keuangan negara misalkan itu. Ya, jadi kolaborasinya bukan kolaborasi antar Javung lagi, tapi kolaborasi keahlian seseorang. Orang punya keahlian tertentu dan itu dibutuhkan dalam tim. Itu Mbak Sita. Jadi kami setelah sekian tahun mengevaluasi jumlah Javung yang banyak, terus dampaknya terhadap pola kerja itu memang bermasalah. Jadi salah satu pendorong kolaborasi. Nah, ketika nanti dikaitkan dengan bagaimana Javung ketika sudah konsolidasi hubungannya dengan struktural ya, tentunya. Hubungannya dengan struktural tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuman nanti dia meningkatkan peran. Selama ini yang diasumsikan adalah seorang analis gitu. Analis seolah hanya memberi rekomendasi ya Pak. Analis kebijakan itu memberi rekomendasi, padahal bisa lebih jauh lagi, yaitu setelah rekomendasi disetujui oleh manajemen gitu, punya wewenang juga atau hak ya Pak, hak untuk merumuskan kebijakan itu, bahkan sampai melakukan advokasi kebijakan itu jauh. Jadi peran seorang pejabat fungsional kalau dikatakan dan support ke manajemen gitu, itu bisa lebih dari situ. Apalagi kalau nanti masuk ke posisi delayering Pak, yang disebut kan memang JPT-nya gitu, otomatis harus menyelesaikan sekali lagi end to end. Ketika menganalisis suatu permasalahan, merekomendasikan sekaligus juga merumuskan kebijakan, nanti bagaimana supaya kebijakan itu bisa tereksekusi. Itu end to end gitu. Jadi itu dikerjakan apakah mandiri, apakah dalam satu tim. Itu nanti ke depan. Nambahkan sedikit ya Pak ya. Jadi disampaikan juga oleh Menpan RB bahwa nanti JPT itu seperti bahasa gampangnya sih tawar menawar dengan fungsional gitu ya. JPT kan sudah, ini Kementerian Keuangan sudah buat rencana, kemudian nanti dipecah menjadi unit-unit JPT Madya, ya kan, JPT Madya, kemudian eselon 1 ya, kemudian nanti dipisah lagi. Nah JPT Pratama ini yang langsung membawa fungsional, Anda mau kerja apa? Kemudian usulannya bagaimana? Oke, saya setujui gitu ya. Nah di sini ada perubahan yang luar biasa yang menjadi
hantunya hantu yang dihindari oleh yang tidak disukai oleh fungsional itu adalah selalu bicara angka kredit, butir-butir. Nah ini akan dihilangkan, hilang. Jadi nggak pakai model itu lagi, lebih pada model yang sekarang kita anut. Jadi pimpinan tadi ada tawar menawar, saya mau melakukan pekerjaan ini. Praktek kecil yang dilakukan dulu saya waktu di KPK, tadi perencanaan itu sendiri. Mereka minta mau mengerjakan apa, perjanjian kinerja dengan atasan, itu sudah ketahuan bahwa saya mau yang A+. Jadi perencanaan saya sudah menggambarkan saya A+ gitu. Yep. Dari perencanaannya sudah tahu, nanti tinggal realisasinya gimana. A+ itu bukan jalan sendiri tapi tawar menawar dengan atasan. Nah, nanti kemudian dievaluasi. Jadi nggak lagi pada angka-angka kredit dan segala macam. Itu karena background saya akuntan, kadang saya mikir ini jangan-jangan cost menjalankan administrasi sistemnya itu lebih mahal dibanding manfaat yang dihasilkan. Kita menarik tentang angka kredit itu. Betul Pak, ya. Kebetulan saya juga ini Pak, ada suatu masanya saya menjadi sekretariat Jafung, kemudian menjadi anggota dari tim penilai juga gitu, dan itu massive work gitu, administrasi yang sangat luar biasa gitu Pak. Jadi kalau misalnya angka kredit ini sudah tidak akan dipakai lagi nantinya, saya yakin semua 15.000 pejabat fungsional yang ada di Kementerian Keuangan ini pasti sorak gembira nih, happy gitu ya. Apalagi simplifikasi. Betul. Berarti ada mindsetting lagi kan ya. Oh gini tuh cara kerjanya sekarang itu dia tadi saya bilang. Iya. Permenpan sudah membuat menerbitkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Ya. 22. Yang itu menggantikan Permenpan 8 2021. Nah, dulu permasalahan yang muncul, jadi memang dinamis. Permasalahan yang muncul saat itu, kenapa terbit Permenpan 8 2021 tentang pengelolaan kinerja ASN adalah disinyalir Jafung itu kerjanya sendiri. Sekali lagi, karena dia mengejar angka kredit, dia ada sebagian yang seolah-olah tidak peduli dengan tujuan organisasi. Yes, dia mau kemana, yang penting gitu. aku angka kredit terpenuhi gitu. Egois mengejar angka kredit. Akhirnya dibuatlah Permenpan 8 2021. Boleh kamu ngejar angka kredit, tapi harus link dengan tujuan organisasi, jadi SKP gitu. Nah, ternyata dievaluasi kembali, menghitung angka kredit itu harus dengan bukti-bukti yang banyak sekali, tugas administrasinya banyak ya Pak ya. Betul. Harus ada surat tugas, harus ada bukti outputnya, harus ada approval dari yang menugaskan segala macam itu. Nah, ini kok jadi tugas administrasinya banyak dibanding dia misalkan Pak Sigit analisisnya hanya sekali, tapi dokumen yang diperlukan untuk ini ada 20. Nah, itu akhirnya muncullah Permenpan 6 2022 yang tidak ada lagi angka kredit. Tidak lagi angka kredit dijadikan bahan. Jadi penilaian apa? Penilaian sepenuhnya terhadap dari SKP, sasaran kinerja pegawai gitu. Jadi lebih simpel lagi. Diharapkan dengan demikian nanti Jafung itu lebih fokus dan sasaran organisasi lebih terjaga, kontribusi seorang pejabat fungsional terhadap kinerja organisasi lebih clear gitu. Nah, muncul pertanyaan, kalau pegawai biasa non Jafung juga pakai SKP, terus Jafung pakai SKP, kalau bedanya, ya kalau orang jawab lo bedanya apa gitu kan? Lo bedanya apa? Enggak ada bedanya. Kita sudah merumuskan. Tetap ada bedanya. Jafung memiliki wilayah sendiri. Tadi ada kriteria atau pembentukan Jafung kan dia harus punya metodologi kerja sendiri. Nah itu yang kita buat patokan gitu. Jangan sampai nanti Jafung analis keuangan negara gitu ya. Itu kan beberapa unit kita misalkan akan terkonsolidasi ke situ. Terus dia SKP-nya itu lari dari wilayah dia, itu juga nggak akan dipulihkan itu. Nah itu bagian dari ekosistem Pak Sigit yang sedang kami susun. Jadi ketika konsolidasi nanti bagaimana menjaga supaya dia marwah sebagai Jafungnya masih tetap ada.
biarpun dia nggak pakai angka kredit. Nah, bagaimana pimpinan juga bisa, atasan langsungnya ini bisa mengawasi, oh iya kamu sebagai Javung analis keuangan negara misalkan ini yang pas di kita, kamu memang melaksanakan, kalau di analis di anggaran, kamu memang melakukan analisis di wilayah penganggaran, pengalokasian anggaran dengan segala variannya itu. Jadi batasannya kita buat nanti. Itu ada di namanya infrastruktur Javung ya, sedang kita buat di petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, itu semua kita persiapkan. Itu juga mencegah adanya ini ya Pak, mungkin tumpang tindih ya. Betul. Tumpang tindih antara mungkin yang struktural yang ada dengan nantinya Javung. Ya, satu lagi ini konsep Menpan yang sudah lama kita suarakan. Pak Sigit juga beliau merasakan dulu ya Pak, masalah kenaikan pangkat Mbak Sita. Itu saya mengalami Pak. Bagaimana? Untuk naik pangkat itu kita butuh 6 jenjang. Betul, jenjang. 6 kali. Ya, jadi gini kan katanya Javung itu bisa 2 tahun sekali naik pangkat gitu ya. Pertama ya. Tapi begitu saya pangkat, saya misalkan nih, saya sebagai Javung ahli pertama itu kan pangkatnya di 3A sama 3B. Yes, betul. 3A sama 3B. Kalau ahli muda 3C sama CD. 3D. Nah, masalah begitu saya jadi ahli pertama pangkat 3A misalkan, bisa saya 2 tahun naik ke 3B. Wah, enak nyaman gitu. Setelah 3B. Setelah 3B ya sudah mentok, karena ternyata peraturan yang berlaku saat ini dia nggak bisa naik pangkat lagi kalau jenjangnya nggak naik. Jenjang. Iya, betul. Dia mau naik jenjang di atas sudah penuh, formasinya nggak ada, mentoklah dia di situ. Terus muncul juga, ya enak jadi pelaksana dong. Pelaksana dia S1, dia 4 tahun bisa sampai 3D. Dan saya sebagai pejabat fungsional, kok saya dibatasi hanya sampai 3B nih, gitu. Ini jadi masalah. Dan ini dikeluhkan oleh teman-teman kemarin yang di layering juga Pak, itu dikeluhkan. Saya juga mendengar Pak, ya. keluhan itu. Jadi itu udah kami sampaikan, berkali-kali kami sampaikan ke Menpan, dan alhamdulillah ini dalam konsep peraturan Menpan yang baru ini diakomodir. Jadi jenjang seorang jabatan fungsional ahli pertama gitu, dia tidak akan membatasi cap maksimal 3B, tapi dibuka ya, kalau yang pelaksana biasa kan asal S1 3D gitu ya, lulusan S1 dia berijazah S1 dia 3D sama gitu ya. Nah, nanti jabatan dia kalau syaratnya untuk naik jenjang aja ya sesuai dengan kompetensi, harus uji kompetensi segala macamnya, hanya itu saja. Jadi tidak ada syarat-syarat. Jadi lebih diperluas, semoga dengan kebijakan yang lebih humanis ini, lebih humanis ini lebih membuat teman-teman pejabat fungsional lebih semangat dan profesional. Nah Pak, kalau ngomongin tadi kita ekosistemnya sudah bagus, kemudian upaya kita juga konsolidasi ini berproses gitu ya. Mungkin yang pemirsa ini Sobat Kiko juga penasaran, kira-kira target optimisnya itu kapan sih Pak? Ceng target optimisnya kapan sih konsolidasi Javung ini bisa kita implementasikan? Saya jawab dulu ya Pak. yang punya otoritas memang Pak Marjin. Kalau targetnya kami tahun ini secara konsep sudah jadi, dan tahun ini juga kami usulkan ke Menpan. Tahun ini kita usulkan ke Menpan RB untuk di-approve gitu ya. Sedangkan implementasinya nanti di 2023 secara bertahap. Yang perlu kita catat ini kan tidak hanya sekedar ganti baju. Betul. Misalkan semula pemeriksa pajak, terus menjadi Javung dikonsolidasi menjadi Javung A gitu ya. Tidak sekedar ganti baju, tidak sekedar ganti baju. Di situ ada hal yang perlu kita pertimbangkan, terutama kinerja. Ada nanti kalau langsung ganti baju, apalagi sekarang kan dia berbasis angka kredit, nanti berbasis SKP. Ya. Dia sudah ngumpulin angka kredit. Kalau bahasa Jawa udah muntup-muntup nih. Saya tinggal setengah tahun lagi saya naik pangkat. Terus ganti pakai SKP lah. Angka kredit yang saya kumpulkan kemarin gimana? Kalau SKP saya harus nunggu lagi sekian tahun lagi.
Nah, ini juga harus kita perhatikan, dan itu nanti ada masa transisi. Kebijakan masa transisi ya Pak ya. Betul. Terus nanti yang ini masalah angka kredit. Sekali lagi kita mengelola manusia. Betul, Jadi betul, harus kita. Terus belum lagi nanti kalau ada perubahan tunjangan jabatannya bagaimana, kelas jabatannya bagaimana. Ini terus kita siapkan ekosistemnya supaya perpindahannya nanti smooth gitu ya. Sekali hot harmless prinsipnya. Hot harmless prinsip. Itu Mbak Sita. Jadi semoga dimulai tahun depan kita sudah bisa implementasi secara bertahap. Ada satu challenge ya. Gimana, Pak? Pak Sekjen tuh di meeting tuh suka menyampaikan mengukur gitu ya, mengukur. Kalau tadi atensi presiden tuh berarti kan harus bisa diukur sampai ke sana gitu ya. Bahwa tadi tidak bolak-balik, kemudian ease of doing business itu jadi cepat, pelayanan lebih bagus. Kadang-kadang saya membayangkan kita membuat simulasi gitu ya. Kebijakan-kebijakan itu semua dituangkan di sana, disimulasikan. Benar nggak sih apa harapan presiden itu? Di mana titik-titik kemungkinan tantangan risiko ya ada gitu. Nah itu kemudian mitigasi gitu. Jadi change management itu sangat luar biasa penting nih menurut saya ya. Seru banget Pak diskusi kita. Iya betul. Udah ya Pak ya. Udah ini ya menarik ya. Dan nggak Menarik bosan-bosan sebenarnya. Iya, kalau misalnya dikulik lebih panjang lagi tentunya masih banyak lagi Betul. gitu ya yang bisa dikulik. Tapi mungkin ini mendekati akhir dari diskusi kita nih Pak. Mungkin sebagai statement penutup juga. Kira-kira apa sih Pak harapan dari Pak Warji dan juga Pak Sigit terkait implementasi Jakpro di Kementerian Keuangan saat ini dan juga masa depan, dan kira-kira apa yang bisa disampaikan nih kepada Sobat Kiko yang mungkin nantinya berminat ataupun bahkan quote and quote akan gitu ya, akan menjadi Jafung gitu. Apa yang perlu dipersiapkan saat ini? Baik, saya bicara mulai dari proses dulu. Proses mengelola jabatan fungsional, terutama mengkonsolidasikan itu tidak bisa kami sendiri. Kita bersama-sama dengan eselon 1 lain, bersama-sama dengan Kemenpan RB selaku pembina kami gitu ya. Kita lakukan bersama-sama supaya nanti kita punya satu bentuk jabatan fungsional yang pas untuk Kementerian Keuangan, bisa mengcapture nature dari tugas kita. Itu yang pertama. Jadi kita nggak bisa sendiri, tetap kolaborasi Kemenq 1 gitu ya. Yang kedua, bagi Sobat Kiko yang nanti ingin berkarir menjadi seorang pejabat fungsional gitu ya, jangan khawatir. Insya Allah ke depan pengelolaan jabatan fungsional akan menjadi lebih baik. Memang kewenangan bukan di kita, tapi bukan berarti kita tidak mampu mendorong dibuat kebijakan yang lebih baik untuk kita. Dan dengan jabatan fungsional tentunya pilihan karir lebih terbuka juga. Ya, jadi kalau selama ini milih karirnya saya ingin menjadi eselon 4, eselon 3 gitu ya. Kan terbuka juga untuk jabatan fungsional. Dan jangan lupa nanti pola karir pun bisa silang dari struktural ke fungsional ataupun sebaliknya. Jadi yang penting bekal untuk menjadi pejabat fungsional punya keahlian dan itu bisa dipelajari. Harus dimulai dari sekarang sepertinya ya. Itu bisa dipelajari. Sebagai organisasi pembelajar kita terfasilitasi untuk itu semua. Jadi jangan khawatir kalau ingin menjadi pejabat fungsional, terbuka untuk belajarnya. Demikian Mbak Sita. Terima kasih Pak Warji. Pak Sigit nih, silahkan nih Pak Sigit. Saya sudah mengalami sebagai pejabat fungsional dan punya staf fungsional, melihat begitu besar perubahannya ya. Kalau saya lahir lagi saya juga pengen jadi fungsional kalau gitu. Itu powerful statement tuh Pak. Bagus sekali ya menurut saya ya. Ada jaminan bahwa orang-orang yang bekerja keras, bekerja cerdas, menimba ilmu, itu mereka lah orang-orang yang akan nanti menonjol, akan menjadi orang-orang penting di dalam suatu organisasi.
Apalagi tadi mereka berkesempatan untuk jadi pimpinan JPT nanti suatu saat. Saya melihat bahwa proses tidak hanya di Kementerian Keuangan tapi di Kemenpan RB itu betul sungguh-sungguh berubah secara cepat ya. Perubahan-perubahannya begitu radikal gitu ya. Ada hal-hal yang sepele-sepele yang kecil-kecil itu sekarang dibuang. Jadi begitu nyaman saya lihat. Nah, ada satu semacam permohonan lah mungkin ya. Mudah-mudahan sebagai mewakili pegawai fungsional nih, dan teman-teman saya pikir nanti akan 80% mungkin harusnya fungsional semua. Bahwa difahami betul bahwa pekerjaan fungsional itu apa, penghargaan terhadap fungsional juga harus sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dia bukan orang kelas sekian gitu, karena memang bekerja secara berdampingan. Jadi tadi kita sebut mesin ya, satu saja komponen mesin itu nggak bekerja, berhenti sebenarnya gitu. Dulu ya contoh fungsional itu bahkan kalau di Bea Cukai itu kalau kita pergi ke pangkalan sarana operasi, di sana diperbaiki kapal-kapal kita. Dan bagian bawahnya itu pasti di bawah laut itu. Ada orang yang pintar nyelam, dia ngelas bagian bawahnya. Itu sangat langka. Kalau itu kita tidak jaga, itu diambil orang, harganya mahal sekali. Nah, jadi kembali ke KPK tadi sebagai contoh ya, KPK itu suka benchmarkingnya ke pasar dia. Ke pasar, kebetulan di sana kan agak mudah tuh memanage, mau kasih gaji berapa, insentif berapa dan segala macam. Tapi saya pikir itu semuanya mungkin gitu ya, semuanya mungkin. Jadi kembali lagi betapa nyamannya nanti jadi fungsional. Mudah-mudahan saya masih bisa 5 tahun lagi. Amin. Saya kira itu. Bisa lah ya, terima kasih Pak Warji. Mungkin kalau bisa saya simpulkan nih Pak, diskusi kita ya untuk wrap up semuanya. Jadi upaya Kementerian Keuangan yang dilakukan dengan pengembangan jabatan fungsional melalui konsolidasi jabatan fungsional itu adalah untuk mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang tentunya lebih agile gitu ya, lebih fleksibel, kemudian memastikan tujuan-tujuan organisasi itu bisa tercapai, sasaran-sasaran tujuan organisasi itu bisa tercapai dan bisa mendukung visi dan misi dari pimpinan kita ya Pak, khususnya Presiden Republik Indonesia. Tapi juga tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan dari pegawai gitu ya, memperhatikan kepentingan pegawai sehingga pegawai itu juga bisa lebih merasa nyaman bekerja, lebih diuongke atau humanis gitu ya, sehingga kita bisa saling berkolaborasi, ada kolaborasi yang kuat gitu ya antara organisasi dan juga pegawai dalam tentunya mewujudkan sasaran dari organisasi ini. Dan tentunya ini merupakan perjuangan yang akan panjang dan juga berliku mungkin ya. Tapi mudah-mudahan Kementerian Keuangan khususnya tim Pak Warji dan juga Pak Sigit yang merumuskan kebijakan ini beserta dukungan, mendapatkan dukungan dari seluruh unit eselon 1 melalui kolaborasinya dan juga dukungan dari kita semua nih selaku pegawai Kementerian Keuangan yang mungkin nantinya juga pasti akan mengimplementasikan dari kebijakan ini. Mungkin itu Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak Warji dan juga Pak Sigit atas kesempatan diskusinya kali ini di episode kelima nih Pak, Buletin Kinerja Live gitu ya. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga atensi dari seluruh Sobat Kiko. Saya Sita, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.